Yonas Revolusi Anwar sudah putus pacaran 6 bulan lalu dengan Ria Puspita Restanti. Ria, remaja berusia 17 tahun, siswi kelas 11 Sekolah Menengah Kejuruan YPKK di Maguwo Harjo, Depok, Sleman, sedangkan Yonas tidak tamat SMP. Namun meskipun sudah putus, tampaknya keduanya masih berhubungan. Akibatnya ruwet. Ria bilang dirinya hamil dan minta pertanggungjawaban. Yonas kaget, juga gusar. Dia adukan hal itu kepada ayahnya, Hairil Anwar. Hairil bilang agar Ria diberi pelajaran. Hal itu didukung Hardani, teman mereka satu dusun di Kringinan, Selomartani, Kalasan, Sleman. Rencana pun disusun. Pada Selasa 9 April 2013, Yonas mengirim SMS pada Ria dan mengajak mantannya itu bertemu. Ada acara ngumpul dan makan-makan. Demikian bunyi SMS Yonas. Ria setuju. Sekitar pukul 3:30 sore, mereka bertemu di suatu tempat dengan sepeda motor masing-masing, lalu menuju sebuah rumah kosong milik nenek Yonas di Dusun Gatak 1, Desa Selomartani, Kalasan, Sleman. Di sana, Yonas meninggalkan sepeda motornya, lalu berdua berboncengan dengan sepeda motor Ria menuju Waduk Embung, Tambak Boyo. Mereka tiba di sana pukul 5 sore, mengobrol dan menikmati pemandangan. Yonas lantas mengirim SMS kepada Hardani mengatakan dirinya sudah bersama mantannya. Hardani lalu memerintahkan agar Yonas membawa Ria kembali ke rumah kosong milik neneknya di Dusun Gatak 1. Yonas pun mengajak Ria kembali ke rumah kosong itu untuk ngumpul-ngumpul. Mereka tiba di sana pukul 6 sore. Hardani sudah menunggu di samping rumah. Kemudian mereka bertiga masuk ke dalam rumah, lalu duduk dan ngobrol di sofa dengan Ria diapit Yonas dan Hardani. Tak lama kemudian Hairil, ayah Yonas, datang dan bergabung. Hardani lalu menyerahkan uang 50.000 kepada Yonas dan menyuruh pemuda itu membeli minuman keras jenis ciu, yakni sejenis arak yang terbuat dari fermentasi singkong cair dari tetes tape. Yonas pun pergi dan tak lama kemudian kembali dengan 6 botol ciu. Yonas memberikan 1 botol ciu kepada Ria. Awalnya Ria menolak, namun Yonas membujuk terus. Akhirnya Ria mengalah dan bersama Yonas, Hardani serta Hairil minum-minum. Beberapa saat kemudian setelah minum ciu, Ria tampak teler, pusing dan lemas. Yonas memapah mantannya itu ke kamar dan membaringkannya di atas tempat tidur. Begitu Yonas keluar kamar, Hardani masuk. Pria itu langsung melucuti pakaian Ria dan memperkosnya. Yonas dan Hairil menyaksikan aksi Hardani dari jarak kurang lebih 1,5 meter karena kamar tidak berpintu. Usai menuntaskan aksinya, Hardani keluar kamar, lalu mengatakan pada Hairil dan Yonas, "Jangan bocorkan rahasia ini, kalau sampai bocor saya tembak kepalamu." Selanjutnya, giliran Yonas yang masuk ke kamar lalu memperkos Ria, diikuti kemudian oleh sang ayah Hairil. Untuk sementara, tuntas sudah aksi bejat mereka. Ketiganya duduk bareng di ruang tamu melanjutkan minum ciu. Lalu Hardani bilang ke Yonas, "Ajak teman-temanmu yang suka minum datang ke sini, suruh mereka main sama Ria." Yonas selalu mengirim SMS kepada temannya Syarif agar datang ke rumah kosong. Sementara itu, Hardani pergi meninggalkan rumah dengan sepeda motornya. Pukul 7.30 malam, Syarif datang dengan 3 temannya, yakni Syahrul, Ganjar, dan Edi. Yonas menawari mereka minuman ciu, tapi hanya Syarif yang ikut minum. Sedangkan Syahrul, Ganjar, dan Edi menolak dan menunggu di teras rumah. Kemudian Yonas minta bantuan Syarif membopong Ria yang berada dalam kondisi lemas atau teler dan tanpa busana ke ruang tamu dan merebahkannya di lantai. Syarif, Syahrul, Ganjar, dan Edi menggilir Ria. Setelah tuntas, Yonas kembali membopong Ria ke kamar dan menaruh sang mantan di atas tempat tidur. Waktu terus bergerak. Pukul 10.15 malam, Hardani datang dan mereka minum ciu bareng. Hardani yang tampaknya belum puas, masuk ke kamar dan untuk kedua kalinya memperkos Ria dengan disaksikan Yonas dan Hairil dari luar kamar. Setelah itu Hardani memanggil Hairil dan Yonas. "Perempuan ini ruwet, sudahlah hamil. Rahasia ini jangan sampai bocor. Kalau bocor, kamu saya bunuh, saya tembak. Singkirkan perempuan ini, habiskan, dibuang jauh, jangan sampai ada di daerah sini." Hardani lalu meninggalkan rumah dengan sepeda motor. Menjelang pukul 11 malam, Yonas dan ayahnya Hairil berembuk tentang cara menyingkirkan Ria.
mereka sepakat akan memukulnya terlebih dulu dengan kayu hingga mati lalu membakarnya. Yonas minta Syarif mencari balok kayu. Pemuda itu mendapatkan balok kayu sepanjang 75 cm lalu memberikannya kepada Yonas. "Pukul Ria," kata Yonas, tapi Syarif menolak. Yonas mengancam, "Kalau kamu gak mukul dia, kamu yang akan saya pukul." Syarif menurut lalu menghantamkan balok kayu ke kepala dan dada Ria sebanyak 2 kali. Selanjutnya giliran Yonas. Dia hantamkan balok kayu itu ke kepala Ria lalu mengambil pisau dari saku celananya dan menggorok leher Ria yang malang. Untuk memastikan sang mantan tewas, Yonas memotong urat nadi pergelangan tangannya. Selama mereka melakukan aksi itu, Hairil terus menyaksikan. Sekarang saatnya menyingkirkan jasad Ria. Setelah mengenakan pakaian pada jasad Ria, Yonas dan Syarif membopong dan menaruh jasad Ria di atas sepeda motor dengan posisi di tengah, diapit oleh Yonas yang berada di depan dan Syarif yang berada di belakang jasad. Mereka menuju daerah persawahan di tepi sungai di Dusun Keringinan, Desa Selomartani, Kalasan, Sleman, diikuti oleh Ganjar, Edi, dan Syahrul yang berboncengan bertiga dengan sepeda motor. Setiba di tujuan, Yonas dan Syarif menurunkan jasad Ria dari motor. Yonas selalu membawa jasad ke dekat rumpun bambu dan menutupnya dengan jerami kering yang ada di sekitar situ. Pemuda itu kemudian menyiram jasad dengan bensin yang dibawanya, kemudian menyulut dengan korek api gas hingga jasad Ria terbakar. Sementara itu Syahrul, Ganjar, dan Edi hanya diam melihat aksi Yonas dan Syarif. Setelah itu mereka bubar dan Yonas kembali ke rumah kosong, membersihkan ceceran darah Ria di lantai, membuang botol tempat bensin, dan menaruh HP Ria dan plat nomor sepeda motornya yang sudah dilepas ke dalam kantong plastik hitam. Menjelang pukul 12 malam, Yonas membuang kantong plastik itu di jembatan Grenjeng. Atas perintah Hardani, Yonas kemudian meninggalkan sepeda motor milik Ria di depan rumah warga, juga di dekat jembatan Grenjeng. Kemudian Yonas berjalan pulang dan mengirim SMS kepada Hardani, dia telah menjalankan seluruh tugas yang diperintahkan. Tapi tugas belum selesai, sebab 3 hari kemudian pada Jumat 12 April 2013 menjelang pukul 10 malam, Yonas menelpon Syarif minta bantuannya. Menurut Yonas, setelah dia cek, jasad Ria ternyata masih bau jadi harus dibakar lagi. Dengan membawa jerigen berisi bensin, keduanya bersepeda motor menuju tempat pembakaran jasad Ria. Di tengah jalan, mereka bertemu dengan Hardani dan Hairil, ayah Yonas yang berboncengan dengan sepeda motor. Bersama-sama mereka menuju tempat pembakaran jasad. Setiba di lokasi, Yonas kembali menutupi jasad Ria dengan daun-daun kering, menyiramnya dengan bensin lalu menyulutnya sehingga jasad kembali terbakar. Setelah memastikan api menyala, Hardani dan Hairil pergi meninggalkan lokasi. Sedangkan Yonas dan Syarif tetap tinggal hingga api yang membakar jasad padam pukul 11:30 malam. Setelah itu, barulah mereka pulang. Orang tua Ria, yakni Setio dan Rismiati, mencari-cari Ria. Di mana anak perempuan mereka itu? Mengapa sejak Selasa 9 April 2013 tidak pulang juga? Mereka sudah menghubungi HP-nya dan mencari kemana-mana, juga bertanya pada teman-teman Ria, tapi hasilnya nihil. Saking gelisahnya, saat tidur Setio mimpi buruk seperti ada orang yang menarik kakinya begitu kuat. Esoknya Rabu 10 April, Setio melaporkan hilangnya sang anak Ria kepada polisi. Sementara itu warga menemukan jasad yang terbakar di areal persawahan di dekat sungai di Dusun Keringinan, Desa Selomartani, Kalasan, Sleman. Hal itu dilaporkan pada polisi yang segera mengevakuasi jasad ke rumah sakit. Jasad itu tidak lagi utuh, hanya tersisa bagian tangan kiri, kaki kanan, dan bagian dada. Di TKP, polisi juga menemukan HP, sandal jepit, sebuah jaket, dan jam tangan yang diduga milik korban. Jasad siapakah itu? Polisi memeriksa laporan orang hilang dan menemukan informasi seorang pria bernama Setio melaporkan anaknya yang bernama Ria Puspita Restanti hilang. Polisi pun menghubungi Setio dan minta pria itu mengidentifikasi jasad. Setio segera mengenali pakaian dan benda-benda lainnya yang ditemukan di TKP sebagai milik anaknya, Ria.
Sementara itu, sebuah sepeda motor tanpa plat nomor juga ditemukan terbengkalai di depan rumah warga di dekat jembatan Grenjeng. Setio memastikan sepeda motor itu miliknya yang dibawa Ria terakhir saat meninggalkan rumah. Siapakah yang membunuh Ria dengan cara yang sangat keji? Setio dan istrinya Rismiati tidak tahu sebab menurut mereka Ria tidak punya musuh. Ria juga tidak punya pacar. Namun investigasi polisi yang mendapat informasi dari teman-teman Ria menunjukkan Ria pernah punya pacar bernama Yonas meskipun telah putus. Dan pada hari hilangnya Ria, ada saksi yang melihat Ria bersepeda motor bersama Yonas. Polisi meringkus Yonas selalu menanyai pria itu. Dan keluarlah pengakuan mengerikan dari pemuda berusia 19 tahun itu. Bagaimana dia dan ayahnya serta 5 laki-laki lainnya telah memperkos, membunuh dan membakar Ria. Dan semuanya berawal karena dia ingin memberi pelajaran pada Ria yang hamil dan minta pertanggungjawaban. Namun menurut Yonas, sebenarnya dia tidak berniat membunuh sang mantan. Sebaliknya, Hardani lah yang mengancam dirinya dan memerintahkan pembunuhan dan pembakaran Ria untuk menghilangkan jejak pemerkos. Polisi pun meringkus ke-6 pelaku lainnya, meskipun ada yang sempat buron. Mereka semua diinterogasi. Hardani membantah terlibat dalam aksi brutal itu. Dia kerap bungkam jika ditanyai dan kalaupun menjawab selalu berbelit-belit. Tapi penyidik yakin Hardani lah otak pembunuh Ria berdasarkan pengakuan para pelaku lainnya dan berdasarkan bukti-bukti lainnya. Siapakah sebenarnya si Hardani ini? Begini ceritanya. Hardani berusia 54 tahun, sebentar lagi pensiun, sudah kakek, dia memiliki beberapa anak dan 1 cucu. Sebagai anggota polisi berpangkat Bribtu atau Brigadir 1 yang memulai karir sejak Tamtama, sehari-hari dirinya bertugas di bagian penyelidikan kasus di Polsek Kalasan, Sleman. Prestasinya cukup baik, dia termasuk rajin, bahkan pernah mengungkap kasus pencurian. Sejak jasad Ria ditemukan, Hardani pun mulai beraksi untuk menghindari jeratan hukum. Sebagai anggota polisi, dia turut hadir di TKP pembakaran Ria. Dia juga tahu informasi tentang perkembangan proses penyidikan. Informasi itu dia sampaikan kepada Hairil, ayah Yonas, sehingga pria itu sempat kabur dan menjadi buronan sebelum akhirnya berhasil diringkus polisi. Begitupun penemuan sepeda motor Ria di dekat jembatan Grenjeng, Hardani lah yang menuntun petugas ke sana. Padahal jembatan kampung itu jarang jadi rute patroli kepolisian. Dan ternyata Hardani punya hubungan dekat dengan Hairil, ayah Yonas. Mereka satu kampung di Dusun Keringinan, Desa Selomartani, Kalasan, Sleman. Hairil yang berusia 40-an adalah residivis kambuhan, bolak-balik keluar masuk bui. Pada 2010 dia sempat mendekam di tahanan karena berupaya mencelakai anak tirinya dengan cara menabrak si anak seolah kecelakaan lalu lintas. Saat kejadian itu Hairil kedapatan membawa sajam. Kabarnya Bribtu Hardani kerap membantu Hairil keluar dari penjara. Persidangan kasus tragis yang menimpa Ria Puspita Restanti digelar di Pengadilan Negeri Sleman yang dijaga ketat. Setio, ayah Ria, mengajak 100 orang untuk datang ke Pengadilan Negeri Sleman menyaksikan langsung jalannya persidangan. Sang ayah ingin para pelaku dihukum mati. JPU menuntut para pelaku utama yakni Hardani, Hairil, dan Yonas divonis mati. Namun kuasa hukum Yonas protes dan mengatakan keberatan dengan tuntutan hukuman mati karena hukuman mati sudah tidak relevan lagi sebab dianggap menghilangkan hak hidup seseorang. Kalau langsung dihukum mati, bagaimana Yonas bisa dimasyarakatkan dan kembali lagi ke masyarakat? Selain itu, kuasa hukum juga menegaskan Yonas hanya pihak yang disuruh membunuh oleh si dalang Hardani. Jika menolak, Yonas sendiri yang akan dibunuh Hardani. Menurut kuasa hukum, Yonas hanyalah seorang remaja yang tidak lulus SMP. Masa disamakan dengan Hardani yang seorang polisi? Harus ada keadilan dalam hal ini. Tidak pantas Yonas dituntut hukuman mati sama seperti Hardani. Pada akhirnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman menjatuhkan vonis penjara seumur hidup kepada pelaku utama yakni Hardani, Yonas, dan Hairil. Hardani dipecat dari kepolisian dengan tidak hormat. Sementara itu, pelaku lainnya divonis 10 tahun penjara. Kasus brutal ini menarik perhatian banyak pihak.
termasuk Permaisuri Keraton Yogyakarta Gusti Kanjeng Ratu atau GKR Hemas yang mengunjungi rumah orang tua korban. GKR Hemas mengatakan kasus yang menimpa Ria merupakan perbuatan kejam dan minta masyarakat lebih waspada dan memberikan pemahaman kepada anak putrinya. Setiap anak-anak putri perlu diberi pemahaman dan setiap keluar rumah harus berhati-hati karena banyak kekerasan yang terjadi di sekitar. GKR Hemas juga menyoroti hukuman maksimal bagi para pelaku pemerkos yang diatur dalam pasal 285 KUHP terlalu ringan, hanya 12 tahun. GKR Hemas ingin para pelaku dihukum mati. Kasus ini belum selesai dan terus berlanjut ke tingkat banding hingga kasasi. Dan di tingkat kasasi, Mahkamah Agung akhirnya menjatuhkan vonis mati kepada 3 pelaku utama, yakni Hardani, Yonas, dan si ayah Hairil. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.